Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa Tamil guys. Judulnya Nimirdu Nil tahun 2014. Lagi-lagi tentang masalah klasik yang susah buat diberantas. Apalagi kalau bukan korupsi. Menceritakan tentang zaman edan di mana orang-orang yang bersikap jujur dianggap aneh dan menyusahkan. Gimana ceritanya? Oke yuk, langsung saja kita hantam ke plotnya. Arifin Sivasami seorang anak yang dibesarkan di sebuah asrama yang dikelola oleh Hari Chandra. Di sana dia diajari nilai-nilai moral yang tinggi, disiplin, martabat, dan pengabdian. 12 tahun kemudian, Arifin yang cerdas mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi Kristen tanpa biaya sepersen pun. Dan 5 tahun berikutnya, Arifin sukses menyelesaikan studinya. Nah, inilah saatnya Arifin memulai petualangan barunya dengan menjalani kehidupan di tengah masyarakat. 17 tahun sudah Arifin menghabiskan waktunya di asrama. Sekarang dia mulai merasakan betapa edannya dunia luar. Untuk pertama kalinya, Arifin melihat orang yang memakai jalan seenak jidatnya, orang yang mengabaikan peringatan padahal untuk keselamatan dirinya sendiri, wanita yang memperalat hampir setengah pria di kantor untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ada juga orang yang suka menjilat ke atasan, dan orang yang mengutang jauh lebih galak daripada yang meminjamkan. Suatu pagi, Arifin yang sedang berangkat ke kantor terjebak macetan karena lampu lalu lintasnya error, dan terlihat si petugas polantasnya sedang rokok. Dan tak lama kemudian petugas itu langsung mengambil kunci pengendara motor yang ada di baris depan. Bodoh amat mau pakai helm atau enggak, pokoknya yang ada di depan disikat. Ada juga yang sudah berpengalaman berhasil kabur menggunakan kunci cadangan. Nah, di sini Arifin sempat ngobrol dengan wanita yang tadi dia senggol. Namanya Pumari. Arifin yakin kunci motornya akan segera diberikan karena dia memiliki surat lengkap. Tapi langsung dikatakan bodoh oleh Pumari karena bukan begitu caranya. Dia pun langsung memberikan contoh. Dan berhasil mendapatkan kuncinya setelah menyelipkan uang. Sementara Arifin yang datang menunjukkan surat-surat tidak dihiraukan, dan dia disuruh menunggu. Ketika Pemari sudah balik dari tempat tujuannya, terlihat Arifin masih ada di sana. Dia pun langsung menyuruh Arifin memberikan uang supaya masalahnya cepat selesai. Tapi Arifin tetap menolak karena dia tidak salah, apalagi dia mempunyai surat-surat lengkap. Sekalipun dia salah, Arifin mengaku lebih baik ditilang daripada memberikan suap. Setelah bersetegang dengan petugas, akhirnya Arifin kena tilang. Kemudian Arifin menandai nama petugas tersebut. Arifin melanjutkan perjalanannya dengan angkutan umum, tapi lagi-lagi dia ketiban sial karena dompetnya kena copet. Alhasil dia harus kejar-kejaran dulu dengan copet tersebut. Ketika Arifin berjibaku dengan copet itu, warga sekitar hanya menonton. Dan kampretnya lagi, polisi yang sedang patroli malah menangkap Arifin. Sambil lari, pencopet itu mengatakan bahwa dia tidak akan ditangkap karena setengah isi dompet itu akan disetorkan. Arifin dikenakan pasal berlapis, mulai dari percobaan pembunuhan karena tadi saat mereka kejar-kejaran jengkol orang tua, merusak fasilitas publik, mengancam orang dengan senjata tajam, menggunakan kata-kata kasar, dan mengganggu ketertiban umum. Buset dah, tambahin dong satu lagi biar pas tengah lusin. Ketika salah satu petugas menghitung berapa kepala yang bakal kecipratan, petugas yang kerjanya membuat laporan ini langsung menolak. Namanya Calayah. Calayah yang terbilang bersih tak bisa berbuat banyak karena ya orang yang bikin ulah atasnya sendiri ya terpaksa tutup mata dia. Lalu Arifin disuruh membayar denda sebesar Rp2.500. Kalau enggak kasusnya akan masuk ke pengadilan. Tentu saja Arifin langsung menolak. Masa gue yang dicopet, gue yang kena kasus ya kan? Tak lama kemudian ramah teman Arifin menelpon. Dia pun langsung OTW ke kantor.
Rama yang tidak ingin berurusan lebih lanjut dengan mereka langsung membayar denda tersebut. Rupanya petugas yang menilang Arvin tadi kantornya juga berada di sana. Di jalan, Arvin kembali bertemu dengan Pumari. Dia pun langsung ngolok-ngolok Arvin. Gara-gara Arvin tidak mau mengeluarkan uang 100 rupiah untuk menjual Polantas, sekarang dia harus kehilangan dompet, masuk kantor polisi, yang akhirnya malah makin rugi. Rama dan Pumari yang langsung akrab berencana untuk membantu Arvin mengambil motornya besok di pengadilan. Bye-bye. Keesokan harinya, Pumari yang lebih dulu tiba di pengadilan sudah bertemu dengan agen hakim. Lalu Rama dan Pumari pergi membuat kesepakatan dengan agen tersebut, agar prosesnya cepat kelar. Mereka menyuruh Arvin hanya menjawab ya jika ditanya-tanya oleh hakim. 2013 Arvind Sivasamy. Dan sidang pun dimulai. Kemudian hakim melontarkan beberapa pertanyaan. Apakah Arvin mabuk saat mengemudi? Apakah dia melecehkan Polantas yang sedang bertugas? Alih-alih menjawab iya, Arvin malah menceritakan semua kronologinya dengan detail. Mulai dari jalanan macet karena lampu lalu lintasnya rusak, dan petugasnya terlihat sedang rokok santai. Lalu tiba-tiba petugas itu mengambil kunci para pengendara motor. Pura-pura bodoh, Arvin pun bertanya, emangnya ada ya undang-undang yang mengizinkan petugas mengambil kunci pengendara? Arvin juga mengeluhkan sikap polisi yang bertindak semena-mena. Masa dia yang kena copet kok malah dia yang kena tangkap? Lalu disuruh membayar denda, kalau enggak mereka akan mengajukan kasus palsu. Tadi ketika di luar, teman-teman Arvin mengatakan kalau hakim mempunyai seorang agen yang katanya bisa menyelesaikan semuanya. Asalkan Arvin mengikuti instruksi dari mereka. Kemudian Arvin bertanya, memangnya hakim benar-benar punya agen ya? Alhasil hakim langsung kebakaran jenggot. Berhubung Arvin terlalu jujur, akhirnya mereka berdua meringkuk di penjara. Beruntung seorang pengacara bernama Raja yang tadi juga berada di ruangan sidang datang membantu mereka. Dan akhirnya mereka berdua pun bisa bebas. Ketika mereka mau pulang, ternyata mesin motornya sudah raib. Arvin yang kesal langsung minta si petugas bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya ribut lagi. Untungnya ada Celaya yang datang menghentikan mereka. Lalu dia menyuruh Arvin pulang saat itu juga dan jangan pernah balik lagi. Vin, telat aja dikit bisa kena pasal lagi ente dan ujung-ujungnya uang lagi. Sampainya di rumah, Arvin langsung mengirimkan email ke komisaris polisi atas tindakan semena-mena dari anggotanya. Singkat cerita, Pumari yang diam-diam menyukai Arvin main ke tempat Arvin yang sekarang ngontrak bersama Rama. Arvin terlihat masih sewot dengan Pumari karena beberapa kali menyuruhnya melakukan suap. Tiba-tiba Arvin mendapatkan telepon dari ibunya yang ingin mengenalkan Arvin dengan seorang wanita dan sebentar lagi wanita itu akan datang ke kontrakan Arvin. Singkat waktu wanita itu pun tiba. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sejenak. Berhubung Arvin tidak berpengalaman, akhirnya wanita itu kabur ketika ada kesempatan. Kata Pumari, kebanyakan wanita zaman now tidak begitu suka dengan pria jujur. Mereka lebih suka dengan pria nakal yang membohongi mereka setiap hari. Tak ingin buang-buang waktu, Pumari memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Arvin. Oknum Polantas tempo hari tertangkap tangan oleh atasannya saat meminta uang, dan yang lain juga dimarahi oleh atasan mereka. Sudah pasti gara-gara Arvin karena dia sebelumnya melapor ke komisaris. Tak hanya itu, Arvin juga mengirimkan petisi ke Komnas HAM yang membuat karir mereka semakin terancam. Hakim yang permalukan Arvin kemarin juga masih menaruh dendam. Mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Arvin. Dengan dalih meminta keterangan untuk menyelidiki sebuah kasus, Inspektur Anil dan anggotanya datang menjemput Arvin. Rama yang melihat hal tersebut langsung menyusul Arvin ke kantor polisi. Tapi ternyata Arvin tidak dibawa ke sana. Setelah muter-muter tanpa arah,
Akhirnya mereka berhasil menemukan Arvin terkapar di tempat pembuangan sampah. Keesokan harinya, Anil yang mendengar Arvin sedang dirawat langsung OTW ke rumah sakit. Dia langsung mengancam Arvin agar tidak buka mulut. Tapi ya, orang kayak Arvin mana mau disetir. Kemudian Calayah menyuruh Raja memindahkan Arvin ke tempat lain karena posisinya sekarang sudah tidak aman. Singkat cerita, Arvin yang baru sembuh dari perawatan langsung disuruh Rama pergi meninggalkan daerah tersebut karena dirinya sekarang terancam. Rama juga kesal melihat Arvin yang berani melawan mereka, tapi dia sendiri tidak mempunyai rencana. Bahkan untuk melindungi dirinya sendiri dia tidak bisa, yang artinya sama saja dengan mati konyol. Kemudian Raja juga menyuruh Arvin cabut karena memang sistemnya sekarang yang sudah terlanjur rusak. Apa-apa serba suap dan orang-orang jujur yang vokal pasti akan mereka singkirkan. Namun Arvin bersikeras tidak akan mundur apalagi kabur. Kalau memang uang yang menjadi kuncinya, Arvin siap menyuap mereka supaya tujuannya bisa tercapai. Kemudian Arvin mengutarakan beberapa rencana yang terlintas di pikirannya. Sampai-sampai Pumari menjadi takut karena rencana tersebut bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Arvin yang tak mau ambil pusing langsung mempersilahkan Pumari pergi jika dia tidak sependapat dengan rencana tersebut. Arvin berencana untuk menjebak para koruptor, terutama para pejabat negara, karena merekalah yang paling bertanggung jawab dibandingkan pemimpin pemerintahan. Mereka ini bisa bertahan hingga 50 tahun lebih, yang artinya sampai mereka pensiun. Sementara pemimpin pemerintahan berkuasa hanya 5 tahun, atau 10 tahun kalau terpilih lagi. Nah, itu dia salah satu penyebab kenapa pemimpin di negara demokrasi hanya boleh menjabat paling lama 2 periode. Jangan sampai 3 periode, karena pemimpin juga manusia yang tak luput dari khilaf. Arvin yakin banyak orang-orang jujur di luar sana yang harus terpinggirkan karena ulah dari orang-orang yang korup ini. Oleh karena itu, Arvin ingin mengumpulkan orang-orang jujur tersebut untuk membantunya dalam beraksi. Mulai dari pejabat divisi pendapatan, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, departemen kepolisian, dan orang-orang dari dinas-dinas lain yang telah terbukti lurus. Nah, inilah sebagian anggota dari tim KPK yang dibentuk oleh Arvin. Kelompok penjebak koruptor. Raja mengarahkan Arvin ke seorang wanita bernama Sita Laksmi. Laksmi ini orang yang ahli dalam bidang memalsukan dokumen. Tanda tangan dan dokumen palsu sudah menjadi santapan sehari-hari buat Laksmi. Menurut Laksmi, kalau mereka jujur, kita bisa jauh lebih jujur dari mereka. Tapi kalau mereka menipu, maka kita harus menipu mereka lebih besar. Jika kita melakukan hal salah dengan benar, itu sama sekali tidak salah, ujar Laksmi. Tapi yang Arvin inginkan ialah dokumen asli, bukan yang palsu. Berikut dengan tanda tangannya juga harus asli. Nah, dari Laksmi inilah Arvin menjadi tahu orang-orang yang kerjaannya meminta tanda tangan dari orang-orang yang dibutuhkan. Kurang lebih calo lah orang ini. Aksi pertama mereka meminta tanda tangan dari salah satu dokter di rumah sakit. Setelah semua buktinya terkumpul, Arvin langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Gopinath, seorang jurnalis yang bekerja di media yang benar-benar netral. Di dalam serial barunya, Gopinath mengungkapkan bahwa ada 147 orang yang tersandung kasus suap, mulai dari orang biasa hingga pejabat tinggi. Yang 147 orang ini hanya yang kemakan jebakan Arvin ya. Kenapa bisa sebanyak itu yang terjebak? Jadi gini ceritanya. Arvin membuat sebuah karakter seorang pria, yang orangnya ini fiktif, cuma karangan doang. Nah, orang yang gak ada ini dibikinin lah dokumen-dokumennya oleh Arvin. Mulai dari akte kelahiran yang bertanggung jawab dokter yang pertama kali dimintai tanda tangannya. Sertifikat pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
kartu identitas hingga paspor, sertifikat mengemudi, dokumen rumah, tanah, dan lain sebagainya. Pokoknya segala macam dokumen selayaknya orang hidup dibikinin oleh Arvin, dan ternyata semuanya disetujui, yang penting ada uang. Arvin bahkan menggugat orang fiktif tersebut atas tindakan pemerkosaan, dan ajaibnya pihak pengadilan sampai mengeluarkan surat penangkapan padahal orangnya tidak ada. Sampai di sini sangat jelaskan betapa mudahnya mendapatkan tanda tangan dari mereka yang mempunyai kedudukan tersebut. Yang penting ada pelicinnya. Bodoh amat, mereka nggak peduli mau ada orangnya mau enggak. Mau hantu sekalipun yang penting ada uang, tanda tangan lancar. Yang jadi masalah bagaimana jika tanda tangan itu disalahgunakan. Tentu saja bisa merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Berita itu langsung direspon oleh pemerintah lalu menyuruh petugas CBI Michael untuk menghentikan acara tersebut. Michael sebenarnya tidak sependapat dengan pemerintah. Tapi mau gimana lagi, dia hanya aparat, mau tidak mau Michael terpaksa mengikuti perintah. Yang akhirnya dia ngoceh-ngoceh sendiri. Pemimpin zaman now kalau ada masalah aja selalu dihentikan di tengah jalan. Bukannya mencari solusi, mereka malah nyari aman, ujar Michael. Akhirnya Michael mengirimkan fax ke semua media supaya tidak lagi membahas isu tersebut. Naragato. Tapi Gopinath tidak menyerah. Karena di kantor sudah tidak aman, Gopinath kembali melanjutkan acara tersebut di tempat lain, yang langsung menghadirkan Arvin. Arvin mengajak semua orang bersatu untuk membuat perubahan. Tapi yang pertama harus dimulai dari diri kita sendiri. Percuma kan koar-koar kalau kesadaran dari kita masing-masing nggak ada. Arvin mengatakan bahwa dia mempunyai bukti lengkap audio dan video untuk menjerat ke 147 orang tersebut. Di sisi lain, Michael berhasil melacak lokasi mereka dari frekuensi jaringan yang sedang live streaming. Rupanya mereka siaran di dalam kontainer. Tak butuh waktu lama, polisi sudah berada di dekat mereka. Dan akhirnya Michael berhasil menyetop acara tersebut. Melihat kebenaran yang coba ditutup-tutupi oleh beberapa pihak membuat publik menjadi marah. Mereka ingin Arvin dibebaskan. Kemudian Raja meminta masyarakat untuk menyampaikan dukungan mereka lewat media sosial, lalu melakukan panggilan ke kantor CBI. Singkat waktu, Michael melapor bahwa ada 10 juta dukungan buat Arvin di Twitter, dan 400.000 lebih panggilan tak terjawab masuk ke kantor mereka. Kata Michael, tak ada alasan apapun buat mereka untuk menahan Arvin. Yang ada bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Pengacara Arvin juga sudah mengirimkan file kasus tersebut ke pengadilan dan sekarang mereka hanya bisa menunggu keputusan dari pengadilan. Dan akhirnya Arvin pun dibebaskan. All the best. Kemudian Gopinath mempunyai ide. Mereka akan mengungkapkan para terduga tersebut ke depan publik sembari menyiapkan kru kamera di depan rumah mereka supaya mereka malu dengan keluarga mereka sendiri. அரசு மருத்துவமனை குழந்தைகள் நல டிசைன் சீனு ஆர்டிஓ கங்காராஜு ஏர்வாடி மோ. Dan ternyata ayah Pumar yang bekerja di Departemen Pendapatan juga ada di daftar. Singkat cerita, 147 orang yang tersandung kasus tersebut berkumpul. Ada anggota parlemen, MLA, dokter, polisi, hakim, dan lain sebagainya. Lalu mereka membentuk tim dan musyawarah mufakat untuk mencari solusi.
Berhubung masih ada waktu sebelum keputusan dari pengadilan keluar, mereka berencana untuk membuat orang yang dibilang Arvin tidak ada itu menjadi ada. Usut punya usut, ternyata nama yang dipakai Arvin buat orang fiktif tersebut Hari Chandra, yang lahirnya tahun 1985 dan fotonya ternyata foto Arvin sendiri yang telah dimodifikasi. Sebenarnya rencana Arvin sudah mantap nih pakai foto dia sendiri agar tidak mudah diduplikat. Tapi tim korup tak gampang menyerah. Masa warga India yang jumlahnya hampir 1,4 miliar jiwa nggak ada satu orang pun yang mirip dengan Arvin? Dengan bantuan orang dalam, mereka bisa mengakses database dari semua negara bagian yang ada di India dan berhasil menemukan orang yang mirip dengan foto yang dibuat Arvin. Namanya Narsimha Reddy, berada di negara bagian Andhra Pradesh. Yes? Narasimha Reddy sir. Mereka pun langsung meluncur ke kediaman Narsimha Reddy dan berhasil menemukan orangnya. Ternyata Reddy orangnya agak ribet. Sebelum dia membuat keputusan, Reddy ingin bertemu dulu dengan 147 orang tersebut, kalau enggak dia tidak mau membantu mereka. Sementara itu Pumar yang mendengar percakapan ayahnya langsung memberitahu Arvin. Akhirnya Arvin memutuskan untuk pergi menemui Reddy ke Andhra agar rencananya tidak berantakan. சரிங்க. இவ்வளோ கிட்ட வச்சு பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும். Singkat cerita, tim korup sampai di Andhra Pradesh dan Reddy bersedia menjadi Hari Chandra asalkan mereka mau membayarnya 1 juta per orang. Panen dong Reddy. Permintaan Reddy langsung ditolak oleh beberapa pihak yang posisi mereka hanya karyawan biasa. Lalu yang kakap-kakapnya ini langsung bilang deal. Mereka siap menutupi kekurangannya, yang penting nama besar mereka bisa selamat. Kemudian kubu Arvin mendatangi Kumar, salah satu orang yang tersandung kasus itu. Kumar mengaku sudah tobat, sekarang dia mendukung Arvin. Otomatis Kumar sekarang menjadi informan Arvin. Support terima. Di jalan, Arvin mencegat Reddy yang sedang mengarah ke Tamil. Singkat cerita, Reddy sudah tiba di Tamil. Mereka sudah menyiapkan semua dokumen-dokumen atas nama Hari Chandra yang nanti akan diperankan oleh Reddy di pengadilan. Dan akhirnya sidang pun dimulai. Reddy mengikuti semua instruksi yang telah diajarkan oleh tim korup. Berikut dengan bukti-bukti kuat yang telah disiapkan. Ketika tim korup sudah merasa di atas angin, Reddy langsung menghempaskan mereka. Reddy kembali ke setelan pabrik dengan gayanya yang selengean. Kata Reddy, semua yang dia ucapkan tadi bohong. Tim koruplah yang menyuruhnya bicara seperti itu. Reddy mengaku semua identitas aslinya disita oleh tim korup, lalu diubah menjadi Hari Chandra. Kemudian Reddy mengungkapkan nama aslinya berikut di mana dia lahir dan dibesarkan. Reddy mengaku juga mengambil uang dari mereka karena dia merasa tidak ada salahnya mengambil uang dari para koruptor seperti mereka. Dan uang tersebut tidak dia makan sepersen pun karena uang-uang itu langsung dia kirimkan untuk panti asuhan yang dia kelola di 4 negara bagian. Setelah Reddy menyampaikan sedikit pidatonya, lalu hakim memutuskan 147 orang yang dituduh ini harus dipecat. Semua fasilitas pemerintahan yang mereka pakai dicabut. Dan mereka juga kehilangan status kewarganegaraan mereka di India. Untuk Reddy dan Arvin, hakim menyatakan mereka berdua tidak bersalah. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa vonis hakim tidak memenjarakan mereka? Nah, kalau menurut kami pribadi yang tidak begitu paham dengan hukum, mungkin karena tujuan Arvin untuk membuktikan kalau mereka ini koruptor yang hanya menerima suap dari dia. Dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau mereka telah merugikan negara.
Kalau diusut lebih lanjut mungkin ada, tapi lain lagi kasusnya. Saat di luar, Reddy dan Arvin tiba-tiba diserang. Tapi mereka lupa bahwa ada massa yang sudah murka dengan kelakuan mereka, dan akhirnya para koruptor tersebut dihajar oleh massa. Di film ini doang nih kita bisa melihat koruptor dihakimi massa. Kalau koruptor asli di dunia nyata tertangkap malah nyengir sampai melambaikan tangan. Akhirnya si Reddy pun tewas. Di akhir film, Arvin menjadi presiden ACI, Anti Corruption India. Hanya dalam waktu 24 jam anggotanya sudah mencapai 2 juta lebih. Kemudian di post credit scene, untuk pertama kalinya dalam sejarah orang yang memberikan suap lah yang ditangkap. Dan film pun selesai. Salut sih buat polisi India walaupun sering kalian bully. Karena film-film semacam ini gak bakalan pernah ada kalau pihak kepolisian di India tidak mengizinkan. Kalau ada yang bikin film semacam ini di tempat kita, keren nih. Film yang mengkampanyekan anti korupsi. Tapi ya, kalau orang-orang kitanya nggak baperan. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.